Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Nih, ngaji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu yustahabbu alla yatajawwaju alla yatajawwazu alla yatazawwaja alla yatazawwaja illa man yastahsinuha. Al-khamisatu tahu yang kelima masalah. Ya, masalah yang kelima, pembahasan yang kelima adalah iku yustahabbu disunahkan opo Allah yatazawwaja, tidak menikah, tidak tazawuj sapa man, tidak menikahi. Tidak menikahi sapa man sapa wong illa man, kecuali pada orang istahsana yastahsinuha yang memandang bagus, memandang baik sapa wong ing man. Ya, ini sih cocok dengan kalian tentunya. Yang good looking lah namanya. Cuman good looking kan good looking apanya dulu? Apa face-nya, apa kepribadiannya? Pokoknya ya dikira menarik lah. Seneng lah, cinta lah. Nikailah dengan orang yang kamu cintai. Tuh. Itu sunnah. Tapi yang wajib adalah cintailah orang yang kamu nikahi. 5 karena perkara ruya, karena hadis ruya yang meriwayatkan sapa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda sapa Rasulullah, innaman nisa la'ibun. Jadi kalau dalam kajian hadis itu ada kajian hadis misoginis. Jadi hadis-hadis yang maknanya itu masih kabur, masih nggak jelas, yang cenderung kalau secara lafzi itu cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Enggak hanya hadis, tapi Quran juga ada. Nah, ini makanan empuk bagi para feminis atau kalangan-kalangan aktivis wanita untuk merubah, bukan menolak, merubah cara pandang atau berpikir atau tafsiran terhadap hadis-hadis atau teks-teks itu. Kayak ini nih, innaman nisa la'ibun. Innama sungguhnya utawi perempuan iku la'ibun, mainan. Loh, kalau kita memaknainya semacam itu, ya sudah. Jadi dikembalikan ke akal sehat, ya perempuan pun nggak mau dikatakan mainan. Faiza ittakhadha, maka ketika mengambil sebuah hadukum, salah seorang dari kalian, lu'abahu, lu'batan ing mainan, fal yastahsinha, maka hendaklah ambillah yang baik sebuah had ing lu'bah, maka ambillah yang baik sebuah had ing lu'bah. Ya kayak anu lah, kita kan nggak sadar kalau sering dengar hadis apa namanya, lupa lagi. Perhiasan terbaik adalah wanita solehah. Apa bahasa Arabnya ya?
innama in zanata maratun sholihatun, ada nanti. Jadi ya di alam bawah sadar kita itu hanya menerima gitu. Ini bagi perempuan ya, bagi perempuan di alam bawah sadar itu hanya menerima. Cuman kalau ada sisi kritisme itu ya kalian boleh menafsiri. Kalian cari referensi-referensi yang memang penafsirannya enggak sesaklek itu. Masa ya perempuan cuma dijadikan perhiasan yang dipakai oleh laki-laki. Masa ya perempuan hanya dijadikan mainan yang dimainkan oleh laki-laki. Kan enggak begitu juga, enggak sesaklek itu. Enggak sesaklek itu. Terus tafsirnya bagaimana Pak? Ya, kalian cari sendiri gimana enaknya. Asa di satu utawi yang keenam, masalah yang keenam iku idza aroda, ketika menginginkan sapa wong nikah imraatin ing menikahi seorang perempuan, ya fayusanu maka disunahkan apa ayam zuro, melihat sapa wong ila wajiha pada wajahnya mar'ah wa kafaiha dan kedua tangannya mar'ah. Disunahkan kalau memang benar-benar sudah niat untuk nikah, sudah menjatuhkan pilihannya kepada si A, disunahkan untuk melihat lagi wajahnya dan tangannya. Karena dari wajah, dari tangan, itu kalau orangnya mengerti, itu bisa mengetahui tentang karakter orang itu. Ini kan kasusnya kalau orangnya belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah kenal sama sekali, belum pernah berinteraksi sama sekali. Itu. Di karakternya bisa diketahui kalau memang melihat wajah dan tangannya saja, atau bisa mengutus seseorang untuk menyelidiki perempuan itu. Misalnya si Pak I pengen nikah dengan si A. Nah, karena Pak I nggak punya akses ke si A, maka Pak I mengutus seorang perempuan yang juga temannya si A untuk menyelidiki wataknya, gimana sih perempuan itu, si A itu, tolong cari tahu dong. Nah, itu mengutus seseorang untuk menyelidikinya. Ya orangnya yang amanah, bukan orang yang karena si A temennya akhirnya dibaik-baikin. Ya seadanya disampaikan seadanya, oh si A itu orangnya begini, baik buruknya disampaikan kepada Pak I. Itu bisa dengan mengutus utusan. Kalau nggak bisa langsung. Nah, melihat tangan, melihat wajah itu terjadi ketika khitbah, ketika melamar. Itu dilihat tangannya, dilihat wajahnya, dibaca tangannya itu seperti apa, tangannya halus apa enggak, tangannya itu sering kesalahan atau enggak. Itu kan nanti bisa jadi karakter. Wah, ternyata dia gaya hidup mewah, tangannya selalu bersih. Atau wah, tangannya kotor, tangannya terlalu tebal kulitnya, berarti dia pekerja keras, misalnya semacam itu. Nah, itu kalau hikmah dibaliknya. Sekarang alasannya kenapa kok disunahkan untuk melihat wajah dan tangan, itu karena hadis rawa yang meriwayatkan sapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan anna rajulan ing sesungguhnya seorang laki-laki iku aroda menginginkan sapa rajulan ayyatazawwaja ing menikahi sapa rajul imra'atan ing seorang perempuan min nisa'il ansor kang tetap saking perempuan Ansor. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dari kalangan Ansor. Faqala lalu berkata sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ungzur ila wajhiha." Ungzur. Sebelum kamu menikahi dia, lihat dulu wajahnya. Ungzur. Lihatlah sapa sira ila wajhiha, pada wajahnya mar'ah tersebut. Fa inna fi a'yunil ansor syai'an. Fa inna fi a'yunil ansor, maka sesungguhnya iku ing dalam matanya orang-orang Ansor syai'an, ada sesuatu, artinya ada tanda. Oh iya, Ansor itu tipikalnya seperti apa, dilihat dari matanya bisa. Nah, cukup mata sama wajah sama kedua tangan saja.
wala yang luru ila masih wal wajhi wal kafaini. Wala yang luru, dan jangan atau tidak boleh melihat sapa wong ilama maring anggota si wal wajhi yang selain wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan, karena haram. Wala budda fi halin nazar man tayaqqana khuluwaha min nikah wa iddatin. Karena kita disunahkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak kita nikahi, yang kalian nikahi, maka wala budda, dan mestinya akhirnya fi hillin nazari, dalam kehalalan melihat, apa yang mesti min tayaqquni khuluwiha, harus yakin kosongnya perempuan, sepinya perempuan, leganya perempuan, kosong sepi, min nikahin, dari ikatan pernikahan, wa iddatin, dan dari iddah. Jadi harus dipastikan dulu perempuannya itu masih istrinya orang atau masih dalam masa iddah atau enggak. Kalau masih dalam ikatan pernikahan ya nggak boleh, atau dalam masalah iddah juga nggak boleh. Maka harus diyakinkan dulu, harus benar-benar yakin dulu perempuannya itu benar-benar free. Wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu. Satu lagi syaratnya dalam rangka melihat kedua wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak dinikahi itu adalah wa alla yaghliba, dan tidak mendominasi ala dzonihi, atas zonnya, atas prasangka, atas perkiraannya si wong. Apa yang tidak mendominasi? Apa annahu, bahwasanya wong iku la yujabu, tidak diterima sapa wong. Jadi benar-benar sudah diyakini saya akan diterima, sudah ada obrolan sama keluarga besar atau keluarga, pasti saya diterima. Nah itu boleh disunahkan untuk melihat wajahnya. Tapi kalau diyakini enggak diterima, saya nanti paling ditolak, ya jangan dipaksa untuk melihat wajahnya, percuma. Ngapain kalau ditolak melihat wajahnya? Jadi memang harus benar-benar yang nggak yakin juga, prasangkanya itu memang besar ke arah peluangnya itu sangat besar untuk diterima, Jadi ketika khitbah itu peluang besar diterimanya ada, maka silahkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Wa yusanu, dan disunahkan liman la yatayassaru lahun nazar ayyurusila. Nah ini, wa yusanu, dan disunahkan liman, bagi orang la yatayassaru, yang tidak mudah, lahu, baginya, bagi siman, apa an-nadharu, melihat. Nah, kayak tadi ada Pak I yang mau nikah si A, kemudian nggak bisa melihatnya, susah melihat langsungnya, maka disunahkan apa ayyurusila, mengutus sapa wong, sapa man, mengutus nahwa imro'atin ing, ya sesama perempuan, diutus temannya, coba itu selidiki si A, gimana sifatnya, bagaimana karakternya, orangnya gimana, litasyifaha, supaya menyifati sapa imro'ah ing calonnya itu, si A itu disifati, oh si A itu begini, orangnya begini. Nah, lahu, bagi man, nanti laporan kepada si Pak I-nya itu. Wa kadzalika, dan begitu pula disunahkan, yusanu, disunahkan lil mar'ati, bagi perempuan. Nah ini sekarang bagi perempuannya, laki-laki, sekarang perempuannya. Nah perempuannya bagaimana? Disunahkan bagi seorang perempuan, iza arodat, ketika menginginkan atau ingin sapa mar'ah, anta tazawwaja, ing menikah sapa mar'ah, birojulin, dengan seorang laki-laki, disunahkan antanduro ilaihi, sama disunahkan juga melihat wajahnya. Gimana sih Pak itu wajahnya, orangnya? Oh iya, yang punya kumis lele itu misalnya. Oh, gitu. Antanduro ing apa, antanduro, melihat sapa si mar'ah ilaihi, maring rojul,
li'annahu yu'jibuha minar rajuli ma yu'jibur rajula minha, karena ya sama, karena ya pandangan pertama ya berpengaruh, sama-sama tertarik. Si A, apa yang laki-laki juga bisa tertarik karena sifatnya si perempuan, ya begitu juga perempuan itu juga bisa tertarik karena sifatnya si B, si laki-laki. Akhirnya ketika laki-laki itu meminta atau melamar, ya perempuannya otomatis langsung membuka, langsung menerima. Ingat, perempuan itu berhak menolak, berhak menerima. Laki-laki itu silakan mengajukan proposal, tapi ya siap juga ditolak. Jangan maksa. Ya iya, jangan maksa. Kalau ditolak ya tolak. Ampun Pak, ampun. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan iku yu'jibuha. Iku yu'jibuha. Apa ya, akan bahasa Jawanya itu. Menakjubkan ing imro'ah, memberi kesan takjub ing imro'ah minar rajuli, dari seorang laki-laki, apa ma sesuatu yu'jibuhu yang memberi kesan takjub, apa ma ar-rajula ing seorang laki-laki, minha dari perempuan. Apa yang menjadi senangnya laki-laki juga bisa menjadi senangnya perempuan. Oh iya, laki-laki itu senang pada matanya atau pada sifatnya, perempuannya juga sama. Pasti ada sisi senang terhadap si laki-lakinya. Nah itu. Kan konteksnya itu adalah tadi yang nomor 5 itu disunahkan untuk tidak menikah kecuali pada orang yang disenangi, yang dianggap baik, yang dianggap bagus. Jadi kan disenangi maksudnya. Jadi sama-sama saling suka. Makanya caranya begitu, saling melihat. Siapa tahu ketika khitbah baru pertama ketemu, langsung pandangan pertama langsung cocok, sesuai, langsung tanggalnya kapan laksanakan akad nikah. Walihadza, dan karena iki yu'jibuha minar rajuli ma yu'jibur rajula minha. Qala, berkata sebuah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, oleh karenanya Sayyidina Umar pernah berkata, la tuzawwiju banatikum minar rajuli ad-damimi. La tuzawwiju, jangan mengawinkan, jangan menikahkan sapa kalian semua banatikum, in anak-anak perempuan kalian. Jangan kalian nikahkan anak-anak kalian minar rajuli, pada seorang laki-laki, ad-damimi kang, ya maaf, yang buruk rupanya. Ini sarannya Sayyidina Umar. Maksudnya buruk itu buruk indah perempuannya atau indah siapanya gitu. Yang jelek, yang enggak good looking lah. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan iku yu'jibuhunna, memberi kesan kagum ing yu'jibuhunna, memberi kesan kagum ing banat, minhum dari rijal, apa ma sesuatu yu'jibuhum yang mengagumkan, apa ma ing rijal, minhunna dari banat, jadi ya sebenarnya ya apa ya, ini masalah rasa, ini pertimbangannya masalah rasa ya. Memang standarnya orang, wataknya manusia ya pengennya hal-hal yang baik, pengennya hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah. Tapi ya yang namanya rasa, ketika sudah berbicara ya, tai kucing rasa coklat ya bisa, asal jangan main santet, asal jangan main mahabbah murni. Jadi kalau kalian merasa kurang dari sisi apanya, tunjukkan kelebihan kalian. Jangan lalu karena kurang dari sisi wajahnya misalnya, lalu akhirnya minder. Karena orang tidak melulu, bagi zaman sekarang, orang tidak akan melulu melihat wajahnya saja. Ya barangkali duitnya juga, orangnya kaya nggak apa-apa lah, wajahnya jelek tapi kaya, 7 turunan. Nanti pas keturunan ke-8 melarat. Dan sekarang ya masalah rasa. Makanya ada ungkapan ya,
witing tresno jalaran suka kulino bisa karena biasa dan sebagainya. Dia nggak salah, semuanya nggak salah. Itu prosesnya seperti itu. Nah, proses yang semacam ini memang yang disarankan, tapi nggak wajib juga. Tapi yang disarankan oleh agama ya semacam ini, disunahkan. As-sabi'atu utawi yang ketujuh iku ayulqa, menjatuhkan sapa az-zauju, seorang suami, amrohu ing perkara atau masalahnya zauj ila sam'i zaujah, maring pendengarannya zaujah, istri. Ini kalau sudah menikah ya, berarti ya, kalau sudah menikah. Wa yushrihu dan menerangkan sapa zauj sya'nahu ing kondisinya zauj, litakuna supaya ada sapa si imro'ah ala basyiratin, atas kewaspadaan, min amrihi dari masalahnya si zauj, wa yaqini dan meyakinkan, min halihi dari, atau yakin min halihi dari kondisinya zauj. Ini sebelum menikah sih sebenarnya sih, tapi bahasan sudah zauj tapi sebelum menikah. Jadi yang laki-laki itu ya sampaikan apa adanya. Saya ini orangnya begini, saya ini ya keluarga saya begini, karakter saya ya begini. Disampaikan kepada perempuannya. Supaya apa? Supaya perempuannya ala basyir waspada. Oh ya, si dia orangnya temperamen, jadi saya harus sabar, atau si dia harus begini, maka saya harus begini. Atau ketika sudah disampaikan sifat-sifatnya atau sisi baik sisi buruknya tersebut, akhirnya perempuannya, wah ya udah saya mantep lah dengan dia. Jadi ya memang harus ada keterbukaan, karena hubungan yang diawali dengan kebohongan ya berakhir dengan kebohongan terus. Kebohongan itu akan mengundang kebohongan yang lain. Wa yadkhula, dan masuk sapa si rajul ala ikhtiyari, mengatasi ya kemauan sendiri, minha dari perempuan. Jadi yang ngomong semacam itu ya memang karena ya kemauannya sendiri, bukan dipaksa atau karena tujuan yang lain. Pokoknya saya itu pengen menikah dengan kamu, saya itu orangnya begini. Saya nggak mau nanti di suatu, kalau kamu menerima saya karena terpaksa, ternyata kamu nggak tahu apa kondisi saya, sifat saya semacam itu, nanti kamu kecewa dan pernikahannya gagal atau pernikahannya tidak harmonis. Makanya saya ungkapkan kondisi saya, keadaan saya, karakter saya semacam ini, silakan dipertimbangkan. Nah, kalau perempuannya sudah yakin ya udah terima. Nanti ya risiko ditanggung penumpang. Gitu. Risiko ditanggung sendiri, ditanggung masing-masing atau ditanggung bersama. As-saminatu utawi yang ke-8 iku qala, berkata sebab ba'dul Arab, sebagian orang Arab, la tankihu minan nisa'i sittatan. Masalah yang ke-8 adalah ada perkataan orang Arab, sebagian orang Arab yang berbunyi, la tankihu, jangan menikah kalian semua, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, jangan nikahi sittatan ing 6 tipikal perempuan. Jangan. Kalau ini menurut orang Arab, mungkin kan budaya beda lagi ketika di Jawa atau di Indonesia. La ananatan, jangan menikah pada perempuan yang apa? Anana itu saya sombong atau ingin selalu eksis atau menunjukkan diri sendiri. Ananiyah. Wala mananatan, dan juga jangan menikahi perempuan yang banyak mengungkit masalah. Kamu dulu janji begini, kamu dulu, duit yang saya berikan kemarin dikemana, sering ya
Ya kalau ungkit-ungkit semacam itu untuk mengingatnya sih nggak apa-apa, tapi kalau segalanya itu ngungkit-ngungkit, diungkit-ungkit terus, ya bahaya juga, kesel juga nantinya, akhirnya tidak harmonis hubungannya. Wala hannanatan, dan jangan menikah pada perempuan yang mencintai orang lain. Kalau perempuannya sudah senang sama orang lain, ya udah nggak usah maju, nggak usah melamar. Kalian akan kesiksa sendiri nantinya. Wala tangkihu, dan jangan menikah sapa kalian semua al haddaqatan ing perempuan yang silau harta, ya matre lah. Ya pertimbangan masalah duit penting, masalah demi keberlangsungan hidup penting. Cuman pertimbangan semacam itu juga harus harus ada penyeimbang juga. Masa ya hanya mau lihat hartanya saja? Mungkin kan ada prinsip lainnya, harta bisa, atau duit, atau nafkah, atau biaya hidup bisa dicari bareng-bareng, atau bagaimana, atau memang ada dari orang tuanya, ada yang masih, misalnya orang tuanya kaya raya, itu kan bisa dipakai, kan bisa. Itu. Wala barrokotan, dan jangan menikahi perempuan yang itu, yang sering ke salon, perempuan yang sering bersolek lek. Jadi, ya bersoleklah untuk laki-lakimu, nggak usah bersolek untuk orang lain. Usah, ya rapi lah, melihat membuat orang lain senang itu memang wajib. Itu kalau surur itu wajib, harus, nggak boleh kita melihat atau membuat orang lain nggak suka. Itu kita harus melihat, berpenampilan semenarik mungkin untuk melihat orang lain itu senang, tapi kan nggak harus bersolek berlebihan gitu. Yang penting ya rapi, yang penting ya nggak kusut, nggak lusuh, jangan sampai pensil alisnya sudah 1 kilo, alisnya sudah kayak biasa saja, sederhana, ya berhias sederhana, nggak usah berlebihan. Wala syaddaqotan, dan jangan menikahi orang yang perempuan yang banyak ghibah, ngomong, banyak ngomongnya, cerewet. Terkait cerewet juga nggak semua cerewet itu buruk. Ada kalanya cerewet itu diperlukan ketika menghadapi misalnya suaminya terlalu cuek, suami atau laki-lakinya terlalu acuh. Ya nggak apa-apa, silakan cerewet si istrinya, si perempuannya. Cuman ya jangan terlalu berlebihan juga. Amal ananatu, anapun utawi perempuan, ananah, maksudnya ananah itu apa? Iku fahia, maka utawi ananah iku alati perempuan, tuksiru yang banyak, sopo alati al anina ing sambat. Oh, bukan ananah itu, bukan aku yang sering mengeluh. Ananah itu tadi la ananatan, perempuan yang sering mengeluh. Masaknya, diberi belanjaan sayur asam ngeluh, dibeli sayur terong ngeluh, nggak dapat THR bulan hari lebaran, nggak diberikan baju ngeluh. Banyak yang ngeluh lah, ada masalah sedikit ngeluh. Wat tasyakka, dan mengadu kesakitan, wa ta'syibu, dan mengikat sapa mar'ah roksaha ing kepalanya mar'ah aksara awqatiha ing sepanjang atau mayoritas waktunya mar'ah. Yaitu ya karena semuanya terlalu dipikirkan, akhirnya sakit, akhirnya minum obat. Ya kalau zaman dulu mungkin nggak ada obat, nggak ada butrik, akhirnya diikat kepalanya. Karena apa? Karena dia selalu semuanya dipikirin, semuanya dikeluhkan, semuanya
dimasukkan ke perasaan, akhirnya ya pusing sendiri. Akhirnya zaman dulu obatnya pusing ya diikat kepalanya biar nggak nyut-nyut. Nah, sekarang minum bodrek. Fanikahul mimrodoh, maka menikahi perempuan yang mudah, wa mutamarido, mudah sakit, wal mutamarido, dan menikahi perempuan yang pura-pura sakit, iku la khaira, tidak ada kebaikan iku mawjud fihi ing dalam nikah. Ya jadi yang misalnya ternyata bukan terpaksa, memang karena kita sudah sehati, sudah apa, misalnya laki-laki atau perempuannya semacam itu kondisinya, ya harus dilatih untuk dihilangkan masalah itunya, masalah apa-apa selalu sakit, apa-apa selalu, misalnya orangnya gampang sakitan, ya diperhatikan masalah kesehatannya. Kalau memang sudah mengambil risiko, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau dia gampang sakit ya nanti saya urus, atau nanti bagaimana caranya nggak gampang sakit. Atau misalnya sering membawa perasaan atau berpikiran, selalu terbawa pikiran, ya saya dilatih, diadem-adem. Wal mananatu tawi mananah, namanya mananah di situ perempuan yang apa, yang sering ngungkit-ngungkit. Hiya ya mananah iku alati, perempuan tamunnu yang mengungkit-ngungkit sapa alati ala zaujiha ing atase suaminya alati. Ya sekelas anulah FTV Indosiar itulah. Cuman bisa kan kebalik, seditan suara istri tak apa. Fatakulu, maka berkata sapa si imro'ah alatu alati, fa'altu li ajlika kaza wa kaza, saya sudah berbuat begini, kamu ngapain aja, saya sudah begini, kamu tiduran aja. Fa'altu, saya sudah melakukan sapa ingsun li ajlika, karenamu, kaza begini, kaza begini. Jadi selalu ditunda, amal baik ditunda, enggak usah. Kalau sudah melakukan pekerjaan apapun, ya entah apalagi yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit. Kamu kan sudah begini, giliran kamu begini, nggak usah. Nanti juga kalau sekali diingatkan, ya diingatkan kalau suaminya itu gampang sadarnya. Jadi jangan sampai diundat-undat atau diungkit-ungkit lagi apa yang telah kamu lakukan. Wal hananatu tawi yang dimaksud dengan hananah iku alati perempuan tahinnu yang condong, yang mencintai, yang senang sopo alati ila zaujin, pada suami akhara yang lain, atau pada laki-laki yang lain, au ila waladiha, itu jadi dia senang sama orang lain atau pria idaman lain. Itu yang ekstrim. Atau yang sering terjadi, au ila waladiha, atau lebih senang kepada anaknya, min zaujin, dari, ini lebih ekstrim lagi sih, min zaujin, dari suaminya akhara yang lain. Jadi jangan menikahi, misalnya perempuan itu sudah cerai, janda, terus tapi masih punya rasa sayang, rasa cinta kepada mantan suaminya. Jangan nikahi orang-orang perempuan semacam itu. Atau misalnya dia sudah menikah, kemudian punya anak, terus cerai, anaknya ikut dengan istrinya tersebut, lalu menikah dengan, ternyata si istrinya itu malah lebih sayang ke anaknya itu daripada suami yang barunya itu. Au ila waladiha min zaujin akhar. Nah, wahadhi utawi tiga perempuan tersebut, annanah, mananah, hananah, iku mimma, diantara hal-hal yang bagi yang seharusnya, seyogianya, sebaiknya, opo ijtinabuhu, menjauhima, sebisa mungkin, ya, bahasanya yang bagi, bukan harus, bukan wajib, tapi yang bagi, masih anjuran, bersifat anjuran, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai
mendapatkan orang-orang semacam itu sebagai pasangan hidup. Ini juga sebenarnya berlaku pada perempuan. Kalau laki-lakinya tukang mengeluh, sakit-sakitan, atau malah laki-lakinya masih mencintai mantannya, ini jangan sampai. Wal haddaqatu yang keempat adalah wal haddaqatu utawi hadakoh iku alati perempuan taro yang melihat sopo alati ila kulli syai'in pada segala hal bihadaqatiha, dilihatnya itu dengan matanya. Hadaqah itu adalah itu hitam-hitam mata itu, hijau lah, matanya hijau. Bihadaqatiha dengan matanya si alati. Fatashtahihi, lalu senang, lalu kepengen sopo alati insya. Jadi melihat apa pengen beli ini, pengen beli itu, melihat apa pengen beli ini, pengen beli itu, akhirnya maksa suaminya. Itu hadaqah. Ada temennya beli tas Hermes, pengen ngomong sama suaminya, itu beliin tas Hermes. Waduh. Watu kallifa dan memaksa soposi. Watu kallifu dan memaksa soposi alati zaujaha ing suaminya alati, suaminya perempuan itu memaksa syuro'aha ing membeli emak. Itu lagi jalan-jalan ke mall, aduh itu bagus banget yang bajunya, beli dong. Itu ada iPhone 12, beli dong. Aduh, gitu semua ya hancur. Kalau nggak dibeliin ngambek. Itu dia. Baik laki-laki maupun yang perempuan ya harus pengertian lah. Misalnya punya keinginan ditahan dulu. Kalau nggak punya uang gimana? Masa ya mau dipaksa-paksain? Gitu. Wal bazaqatu utawi bazaqah udah kereta lewat, helikopter. Wal bazaqatu, lafat bazaqah tadi kan perempuan, ada yang perempuan yang istilahnya bazaqah. Iku tahtamilu mencakup apa bazaqah, maknanya ini ing dua makna. Ada dua makna yang dimaksud dengan bazaqah. Ahaduhuma utawi salah satunya maknanya ini iku antakun ada sapa perempuan imro'ah atau alati iku tulun nahari. Nah, di antara perempuan yang sebaiknya jangan menikah dengan perempuan tersebut adalah bazaqah. Nah, apa sih maknanya bazaqah? Nah, ini ternyata bazaqah wal bazaqatu tahtamilu maknanya nih. Ini mencakup bisa bermakna dua. Pertama, ahaduhuma antakuna tulun nahari, antakuna ada sapa imro'ah tulan nahari, sepanjang siangnya. Iku fitasqili wajhiha, menggosok wajahnya, ya berhias itulah, ke salon terus setiap hari, tiap siang. Watazinihi, dan menghiasi wajhiha. Liyakuna, supaya ada iku liwajhiha, kedua wajahnya si imro'ah apa baziqun, glowing. Jadi supaya wajahnya glowing gimana? Tiap siang ke salon, skincarean terus. Apa bazikun glowing, mencorong, berkilau, ya glowing. Yahsulu, yang hasil apa bazik, keglowingannya itu bisa dihasilkan bit tasonnu'i, kelawan gawe-gawe. Ya dengan dipoles-poles dengan skincare dan yang lainnya. Tuh. Atau makna kedua wasani utai makna yang kedua iku antagdoba, mengamuk atau godob atau marah sopo si perempuan alat to'ami ngatasi makanan, akhirnya falatakul dan maka tidak makan sopo si imro'ah illa wahdah, kecuali sendirian. Jadi dia ngambek, nggak tahu ya, ngambek karena makanannya nggak cocok atau gimana, akhirnya dia beli makanan sendiri.
Wa tastaqilu dan menganggap sedikit sapa imro'ah nasibaha ing bagiannya imro'ah min kulli syai' dari segala hal. Dia masih merasa kurang, masih merasa sedikit jatahnya. Dikasih bulanan, dikasih harian segini, dikasih makan segini, masih merasa kurang. Itu makna kedua, bazaqo, haddaqo. Bazaqo. Wasyaddaqatu utawi perempuan yang bermaksud syaddaqo adalah wasyaddaqatu utawi syaddaqo iku mutasyaddiqatu al-kasi perempuan mutasyaddiqah al-kasiratu yang banyak, al-kasiratul kalami yang banyak ngomongnya. Jadi wasyaddaqatu utai lafaz syaddaqah iku mutasyaddiqatu yang adalah perempuan yang banyak ngomongnya. Ai al-kasiratul kalami tegese banyak ngomongnya, cerewet. Tadi itu adalah gambaran istilahnya apa, kriteria perempuan yang oleh sebagian orang Arab hendaknya lebih baik dijauhi. Ini bagi orang Arab, bukan bagi orang Arab. Ini menurut orang Arab. Nah, menurut kita mungkin ada beberapa yang nggak sesuai atau beberapa yang sesuai, atau memang ada sedikit yang nggak semacam itu juga. Ya silakan dipilah-pilah lagi. Oh, nggak semacam ini. Orang-orangnya begini terus kemudian bisa dirubah, ya nggak apa-apa. Ya silakan. Jadi tidak, mungkin kan pengaruh budaya di Arab dan di sini mungkin beda, atau mungkin malah lebih parah di sini soalnya lebih parah. Ada tambahan lagi, nggak hanya 6 orang ini. At-tasi'atu utawi yang ke-9 iku fawaidun nikahi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.